Welcome back to my YouTube channel. Ini adalah hari kedua aku di Bukit Lawang. Dan hari ini aku udah janjian sama guideku untuk trekking selama 3 jam di Bukit Lawang yang juga masih merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Leser. Oh iya, buat kalian yang belum tahu di mana itu Bukit Lawang terletak di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukit Lawang bisa kalian akses kurang lebih 3 jam dari Bandara Kuala Namu Medan menggunakan transportasi darat. Dan Bukit Lawang ini bisa jadi salah satu perfect weekend gateway kalian yang datang dari Jakarta. Nah, untuk detail itinerary, biaya, tips dan lain-lain, semua informasinya akan aku buat di special episode. So, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel aku biar gak ketinggalan ya. Hai. Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup Bahorok. So, yes. Our jungle journey starts from here. Itu dikasih tuh. Udah baru dijelasin. Sekarang ini banyak yang naik juga. Ini ada restoran. Ada ini ada. Bambu restoran namanya Bang. Iya. Restoran bambu. Trekking di Bukit Lawang sebenarnya ada beberapa pilihan. Kalian bisa milih untuk trekking 3 jam, 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau bahkan seminggu. Dan waktunya ini sebenarnya bisa di-adjust sesuai dengan kebutuhan, stamina, dan juga budget kalian. Untuk 3 jam trekking itu rata-rata per orang bisa kena charge sebesar Rp250.000. Tapi Rp250.000 ini adalah harga minimal untuk 3 orang. Kalau misalnya kalian datang cuma sendiri atau cuma 2 orang, harganya bisa lebih mahal. Tapi kalian bisa nego langsung sih sama guide-nya. Untuk orang asing harganya beda, dan setahu aku orang asing diharuskan untuk daftar secara online terlebih dahulu. Untuk detail trekkingnya kalian bisa tanya langsung ke tempat kalian nginep. Oh iya, Rp250.000 itu udah termasuk makan siang, snack buah-buahan, dan juga river tubing untuk perjalanan pulang. Kalian sebenarnya bisa milih sih untuk trekking lagi atau mau river tubing untuk perjalanan pulangnya. Nah, kebetulan banget aku nih dapet guide yang super baik banget. Jadi untuk harga dan kebutuhan aku semuanya bisa disesuaikan. Nah, kalau misalnya kalian butuh kontak untuk guide trekkingnya, kalian bisa komen langsung ya di video ini, nanti aku bakalan balas. Awal-awal perjalanan trekking masih belum kerasa capek karena jalannya masih cukup datar, dan sekitar 15 menit kita masuk ke Bahorok Environment Education Center, kita sampai di pit stop pertama. Kalau kalian capek, kalian bisa duduk-duduk dulu di tempat ini, karena di tempat ini ada saung buat kalian santai sambil berteduh. 3 jam trekking ini pun termasuk trekking yang santai sih, bukan yang harus jalan terus gitu. Oh iya, jangan lupa bawa air mineral ya. Kalau bisa bawa botol minum sendiri sih instead of yang kemasan. Tapi kalau kalian nggak bawa botol dan terpaksa bawa yang kemasan, jangan lupa ya sampahnya untuk nggak dibuang di mana aja. This one name. And this is salt.
that's so furry. Oke, tadi kita udah nemuin orang utan jantan besarnya, and we are so lucky. Tapi kita harus lanjut lagi karena we still have another 2 hours journey. Dan semoga aja kita bisa nemu spesies lain ya. Walaupun rute trekking kita makin lama makin susah, tapi capeknya nggak kerasa sih, karena kita banyak disuguhi oleh pemandangan-pemandangan yang menyejukkan mata. Salah satunya yang ngeliat segerombolan Thomas Leaf Monkey yang lagi pada main ini nih. Dalam bahasa Indonesia, Thomas Leaf Monkey disebut juga sebagai surili. Gampang banget buat ngenalin mereka karena mereka punya ciri rambut yang khas banget kayak model pomade rambut gitu deh. Ada juga yang bahkan dipanggil David Beckham oleh masyarakat sekitar sini. Makin kesini, rute trekking kita makin susah, makin naik turun dan belusukan ke dalam semak-semak. Guide kita pun di beberapa lokasi tertentu juga harus tebangin tangkai-tangkai yang halangin jalan. To be honest, rute trekking 3 jam ini bisa dibilang moderate buat aku. Tapi could be easy buat kalian yang udah sering trekking sih, atau maybe difficult buat kalian yang sama sekali belum pernah trekking. Nah makanya kalau kalian mau trekking, better kalian rutin olahraga dulu sih, at least jogging beberapa kilometer secara rutin ya. Oh iya, katanya kalau kalian trekking yang overnight gitu, kalian cuma perlu bawa baju ganti aja sih, karena buat perlengkapan tidur dan lain-lainnya udah disediain semua. Jadi kalian gak perlu repot-repot bawa tenda ataupun bawa sleeping bag. Nah nextnya aku pengen coba sih untuk yang 2 hari trekking itu, siapa tahu bisa ketemu macan. Wah. Ini dia nggak agresif ini. Tapi kok bisa dekat banget? Mina. Kenapa namanya Mina? Hah? Jadi dia orang Jawa. Oh ya. Jawa Melayu, Melayu si Jamel. Mina Jamel. Bukan Mina Jamel. Hobinya makan. Suka ngikutin ya? Kalau udah kira-kira cukup foto-fotonya, segera ya kan? We just go now. We have seen enough orang. Ya kalau nggak pala apa kali kalau memang foto-foto dulu, foto. Iya, gendut amat perutnya. Terlagi beranak lagi dia. Emang lagi hamil? Oh ini anaknya. Nah, ini dia anak dari Mina Jamel yang baru aja lahir di tahun 2019. Anak kecil ini adalah anak keempat dari Mina. FYI, Mina ini adalah salah satu orang utan paling terkenal di Bukit Lawang, dan dia terkenal karena kenakalan dan juga keagresifannya. Mina dulu mendapat julukan sebagai ratu atau primadona Bukit Lawang. Katanya pernah sih beberapa kali ada turis yang digigit dan diseret oleh Mina. Mina ini gampang banget tertarik dengan makanan. Makannya nih, dia tuh paling gak tahan kalau ngeliat turis bawa makanan. Pas aku lagi ketemu Mina pun, guide kita mancing Mina dengan pisang supaya Mina gak ngikutin kita terus. Mina sekarang lagi dalam fase transisi untuk bisa cari makan sendiri di hutan. Karena masih fase transisi inilah, Mina terkadang masih mengandalkan makanan dari manusia. Oke, kita baru sampai di pit stop kedua kita. Dan kita akan take a break for a few minutes dulu. Minum, makan buah-buahan. Dan tadi treknya makin kesini makin luar biasa sih. Makin masuk ke hutan belusukan, tapi ini ada tempat untuk apa istirahat kayak gini, ini oke banget sih. Kayaknya kalau misalkan buat termos kopi ya makin oke lagi. Oke, ternyata kita nggak jadi istirahat karena ada orang utan yang ngikutin kita. Namanya siapa bang? Valentino ya? Oh si PC, oh ada si PC ini. Oh ya, yeah, he's there. Oh ya. Yeah. Jadi tadi kita pas istirahat ternyata dia ngikutin ke sini si PC, sama ada satu lagi sebelah sana. Ya, yeah, so over there. PC dan Valentino, anak dan ibunya. Tapi katanya kita nggak boleh terlalu dekat karena yang ini agresif. Jadi kita lihat dari sini aja. Ini pesek apa Valentino bang yang di atas? Ini Valentino. Valentino. Iya.
Hola Valentino. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ini si perfect Ya, One. ini induk dia nih. Oke. Ini dia berdua sama anaknya juga with the baby. Ini anaknya juga. Si nakal ini si nakal. Cutie, hello cutie. Gila sih, ini kata guide aku. Jadi lokasi sekarang kita berada ini adalah lokasinya si Valentino. Jadi dari tadi dia ngikutin kita sih, dan dia juga lagi sama induk dan juga adiknya. Kalau misalkan kata guide aku tuh, kalau misalkan si induknya mendekat, bisa-bisa si Valentino nyerang kita sih. Jadi kayaknya kita emang harus hati-hati dan better cepet pergi aja daripada kita di attack. Ini Ratna, orang utan ke-9 yang kita temuin. Siga. Kela. Ini makan sih. Udah apa-apa, itu apa-apa. Tadi tas tadi tuh. Oke, jadi sekarang kita harus pindah lagi karena Wati, orang utan yang tadi sama anaknya yang sempat turun ke tanah dan terlihat tampak seperti mau nyerang itu, dia itu kebiasaan dikasih makan sama turis kayak pisang dan lain-lain. Jadi begitu dia ngelihat manusia, tangan dia refleks langsung kayak gini, itu dia minta makan. Dan sampai sekarang pun dia masih di belakang kita, jalan di tanah ngikutin, karena emang dia mau ngejar makanan. Nah, informasi aja untuk kalian. Jadi kalau misalkan kalian ke tempat kayak gini, ketemu orang utan, walaupun kalian turis, tapi better not to feed them ya, karena itu akan menghilangkan insting mereka untuk tetap liar dan memburu makanan. Jadinya mereka hanya akan bergantung pada manusia. Itu juga akan berbahaya buat kita nanti kalau misalkan suatu saat ketemu sama dia bakalan attack kita kalau misalkan kita nggak ngasih mereka makanan. Lihat tuh, sampai sekarang si Wati masih ngikutin kita. Ikut ya, ikut nanti tuh, sampai sungai kita. What is still following? Tadi kita kejar-kejaran sama si Wati karena si Wati ngikutin kita. Tapi she's too smart. Bahkan dia nyampe duluan sebelum kita nyampe. Tapi nggak tahu sih, anaknya masih ada di belakang tuh. Hei, kenapa kamu merangkak? Kok jadi kayak tentara gitu, Tiara? I think she's begging. Dia mau muntahkan. Oh, mau muntah? Itu makan dia, banyak. Halo Wati. Buka aja pancing tas. Bawe. Bawe. Ke sana. Buka aja pancing tas. Biar nurut ke sana. Wati. Pisang. Itu pisang. Ambil sedikit pisang ya. Jadi ini sama guys, kita lagi komunikasi supaya si Wati Kemarin bang. mereka. Kemarin abang kemari. Abang kemari. Kejar dia mau ikut Pes. Pancing terus. Itu, dia ada sarangnya itu ya? Maaf ya Wati, kita gantian kamu. Ya. Kita nemu David Beckham. Finally, sampai juga kita di sungai. Our 3 hours trekking is finished already, dan sekarang
kita akan melakukan river tubing dan juga makan siang pastinya karena sudah lapar banget. Petualangan trekking kita di Bukit Lawang selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen YouTube channel aku ya. Mantap. Ya, nyampe juga kita di sungai dan waktunya menikmati kudapan dan enak banget sih guys. Oh ya sorry, aku harus pakai tangan kanan kalau makan, nggak boleh pakai tangan kiri. Telepon nggak bisa pun. Jadi ini sambil nungguin guide aku nyediain bahan untuk tubingnya, kita mau nikmatin buah-buahan sama juga nunggu makan siang. Nih makanan aku yang disediain sama guide-nya guys. Ayam, sayur, tipik balado. Jangan takutnya sama monyetnya orang kamu bang. Ambil batu. Raos. Apa kan? Ngenah guys. Kecil itu. Nah, dibawa pegang batu aja. Iya. Thank you.